البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di Kitabul Hajj, bab al-ihram, bab tentang ihram, wa ma yata'allaqu bihi, dan apa yang berkaitan dengannya. Insyaallah kita menyelesaikan bab ini dan masuk di bab sifat, yakni sifat tentang haji. Ya. Ini sifat haji dan dukul Makkah, masuknya Makkah. Pada pertemuan telah lewat sebutkan, yang kita menyebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau menyebutkan di Mekah tidak boleh untuk kemudian diburu binatang yang ada di sana, demikian juga yuqtalla syaubuha, dipotong ya pohon-pohonnya ya, ataupun diambil pohonnya, demikian. Nanti ada beberapa permasalahan. Kalau pohonnya itu, ini tanamannya berupa, kalau di sana bakal atau mungkin yang lainnya dari sayur-sayuran, lobak dan sebagainya, boleh itu. Tanaman yang ditanam oleh manusia boleh. Ini tidak boleh tanaman yang tumbuh dengan sendirinya. Kalau tempat kita mungkin pohon jati dan sebagainya. Tapi kalau tanaman seperti buah-buahan yang ditanam, tomat dan sebagainya, demikian juga mungkin dajjal, ini ayam yang dia pelihara, boleh untuk dimakan. Sudah kita sebutkan hadis tersebut, ya. Maka di sini beberapa hukum. Hukum qatl sayd, ya, haram Makkah, yakni hukum membunuh buruan yang ada di Mekah, Mekah al-Haram. Maka ini adalah tidak boleh. Sebutkan ijma' para ulama haramnya untuk berburu di Mekah untuk orang yang muhrim, demikian juga orang yang halal, ya, orang yang memang tinggal di situ, yang tidak melakukan kegiatan haji atau umrah. Tidak boleh untuk kemudian berburu. Bagaimana kalau kemudian dia berburu, ya, maka untuk dia itu membayar jaza, ya, membayar tebusan yang telah lewat pembahasannya. Sekarang hal fi sayd di Makkah jaza. Sekarang apakah di binatang buruan di Mekah itu ada jazanya? Ya, yakni untuk orang yang biasa yang dia tidak naik haji, boleh enggak dia berburu? Kalau dia berburu dosa. Ya, tapi apakah orang yang tidak umrah atau haji ketika membunuh binatang buruan ini untuk membayar tebusan? Tidak. Jaza ini tidak. Ya, demikian. Tidak ada dalil. Jadi ini untuk orang yang apa? Untuk orang yang haji atau umrah saja. Ketika berburu dia kemudian membunuhnya, maka wajib membayar jaza, tebusan, balasan. Kemudian bagaimana kalau yakni ikan yang ada di sungai di Mekah sana? Simpulannya adalah boleh dimakan. Ya. Adapun yang di laut, ya itu jelas boleh. Tapi ini ikan yang ada di Mekah boleh. Wallahu a'lam. Seseorang dia itu mempunyai binatang, ya, kemudian dibawa ke Mekah. Apakah harus dilepaskan? Ya, disebutkan tidak mesti dilepaskan. Kemudian idza rajul wa huwa fil hil saydan fil haram. Seorang berburu, ya, dan dia tidak di Mekah. Dan buruannya ada di Mekah. Jadi dia di luar Mekah. Kemudian di situ ada mungkin rusa yang ada di Mekah namanya. Dia menembak dari luar Mekah. Kemudian dia binatang itu ada di Mekah. Maka ini haram. Ya, tapi tidak boleh dia. Tapi tidak ada untuk membayar tebusan. Itu beberapa permasalahan yang agak mungkin aneh, ya, seperti ada burung yang dia itu hinggap di tempat yang halal, ya, di luar Mekah. Kemudian dia menembaknya dari Mekah. Tidak ada apa-apa bagi dia. Kemudian disebutkan apabila dia melempar binatang buruan, dia di tempat di luar Mekah, ya, di luar Mekah. Kemudian terbunuh di haram. Binatang lari kemudian mati di Mekah. Tidak ada bagi dia, ya. Karena dia seakan-akan tidak sengaja.
Kemudian juga disebutkan qata syajarul haram, memotong pohon yang ada di Mekah, itu tidak boleh. Ya, demikian. Sekarang Ibnu Qudamah, wa ma ambatahu al-adamiyun, apa yang ditumbuhkan oleh Bani Adam minal bakul, dari bakal. Bakal itu lobak. Biasa dimakan dulu di Yaman, di Mekah. Wa zuru, kalau kita ya bayam, kangkung, ya demikian juga yang lainnya dari tanaman-tanaman yang baunya harum. Maka ini boleh. Ya, demikian. Ijma' para ulama. Yang tidak boleh itu pohon yang tumbuh dengan sendiri. Sebutkan ini oleh para ulama. Ini haramnya ini khusus sajarah pohon alladzina bata bi nafsi, yang tumbuh dengan sendirinya. Min ghairi san'i adami, yang tidak dibuat sengaja oleh manusia. Pohon jati namanya, atau pohon yang di sana sidr, yakni bidara, banyak sekali tumbuh dengan sendirinya. Ini yang tidak boleh untuk dipotong. Demikian. Paham ya? Jadi yang dimaksud di sini ada pohon-pohon yang dia itu tumbuh sendiri. Adapun tanaman seperti kangkung atau mungkin wortel dan sebagainya boleh. Ya, demikian. Demikian juga ya hayawan ahli, hayawan yang dipelihara seperti ayam atau mungkin mermut dan sebagainya yang dipelihara memang itu boleh. Ya, demikian. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah bil qiyas ala ma ambatuh min azhar, apa yang ditumbuhkan dari tanaman-tanaman, ya, wal ahli minal hayawan. Demikian juga hewan-hewan yang ada di rumah-rumah itu. Demikian. Kemudian hal yajuz qat syauqul haram. Nah, boleh enggak dipotong duri? Ya, duri atau pohon bidara itu kan banyak durinya itu. Ya, asalnya kan demikian, asalnya banyak durinya itu. Tidak boleh dipotong. Ya, demikian. Sebagian mengatakan itu membahayakan, sebagaimana binatang buas boleh dibunuh seperti elang dan sebagainya. Jawabnya tidak. Sekarang kalau dia itu kering, tanaman-tanaman yang kering, ya boleh enggak? Jawabannya boleh, karena dia itu adalah seperti sesuatu yang mati, boleh untuk dimanfaatkan. Seperti barang memang sudah mati, lapuk jatuh kemudian dipakai, boleh. Sekarang kalau pohon bidara dipotong, boleh enggak kita pergunakan? Tidak boleh. Ya, mau dipotong orang kita pergunakan tidak boleh. Demikian juga daun-daunnya tidak boleh diambil. Ya, pohon-pohon yang tumbuh sendiri itu daun-daunnya tidak boleh diambil. Boleh tidak seseorang yang mempunyai binatang ternak, kambing, dia pelihara, ya, ini tidak mengapa untuk dibunuh kan? Kambing dia pelihara. Boleh enggak kemudian makan rumput yang ada di sana? Atau pohon-pohon, ya, daunnya? Jawabannya adalah kalau makan dengan sendirinya boleh. Sebutkan bahwa Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu waktu itu, ya, di dalam hadis muttafaqun alaih, beliau masuk ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, ya, di Mina, kemudian dia membawa atan, yakni unta betina, ya, tarta. Dia memakan. Ya, seperti seakan-akan digembalakan. Makan rumput-rumputan di situ boleh. Bagaimana kalau yakni dia memotong pohon ini, pohon bidara atau pohon yang tumbuh sendiri itu haram, berdosa dia, tetapi tidak perlu membayar tebusan, tidak ada dalil. Sekarang berikutnya juga, seseorang yang sengaja mangqatala muta'ammidan, seorang sengaja membunuh di mana, di Jeddah namanya. Kemudian dia masuk ke Mekah. Ya. Apakah ditegakkan qisas? Jawabannya tidak boleh. Yang benar diambil dia dengan lemah lembut, kemudian ditegakkan di luar Mekah. Sebutkan, jadi tidak boleh jual beli dengan dia, tidak boleh kasih makan dan sebagainya. Supaya dia keluar dari Mekah baru ditegakkan. Ya, qisas. Sebagian mengatakan juga ditegakkan qisas di situ, tapi lebih bagus ditinggalkan. Hal tuqamu hudud allati dunal qatl. Apakah ditegakkan hudud selain dari membunuh, ini seperti apa? Seperti mencuri dan sebagainya, tidak juga. Sekarang bagaimana kalau ada pemberontak di haram? Maka boleh untuk diperangi. Ya, pemberontak boleh diperangi. Demikian juga orang yang dia itu membunuh di Mekah. Dia membunuh di Mekah. Ya, boleh. Boleh untuk dikisos. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah, seseorang yang dia itu manintahaka hurmatal haram, seorang yang dia itu melanggar kehormatan haram dengan suatu yakni kejahatan, wajib had dan kisos. Jadi boleh. Orang yang membunuh di Mekah dibunuh saja di Mekah. Ini demikian. Sebutkan ijma. Jadi kalau dia kejahatan itu dalam Mekah boleh ditegakkan kisos di situ, boleh.
Yang berbeda tadi orang dari luar masuk ke dalam. Nah, itu yang terjadi tadi perselisihan. Kemudian batasan Mekah ya disebutkan di situ daerah Tan'im ya 7 kilo dari sekitar Mekah. Ini disebutkan di sini batasan-batasannya. Tan'im, Adzatul Libn tempat itu, kemudian ada Tafati Wadi, demikian juga ada Jeddah ya, demikian juga ada jalan yang ke arah Ji'ranah, demikian. Ini batasan-batasannya. Berikutnya hadis nomor 723. Wa Abdullah bin Zaid bin Asim, dari sahabat Abdullah bin Zaid bin Asim. Hadis muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim, ya Nabi Ibrahim, harama Makkah, telah mengharamkan Makkah sebagaimana telah lewat pembahasannya. Wa da'a li ahliha, dan mendoakan untuk penghuninya, diberikan keamanan, diberikan rezeki untuk orang rindu mendatangi Mekah. Wa ini haramtul Madinah, sungguhnya aku mengharamkan Madinah juga. Sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga mengharamkan Madinah. Kama harama Ibrahim Mekah, sebagaimana Nabi Ibrahim mengharamkan Mekah. Wa ini da'utu, sungguhnya aku mendoakan fi sa'iha, untuk sa'nya. Sa' itu 4 kali mud. Wa mudhiha, demikian juga mud, yang 2 genggam telapak tangan itu kan. Ukuran itu. Aku doakan sa'nya dan mudnya itu bimisli, seperti mada bi Ibrahim, sebagaimana Nabi Ibrahim mendoakan Mekah, li ahli Mekah, untuk penghuni Mekah. Muttafaqun alaih. Hadis Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa Mekah ya yang demikian haram, demikian juga Madinah. Madinah seperti Mekah. Dalam hal yang telah lewat, tidak boleh dipotong pohonnya, tidak boleh diburu buruannya, demikian. Wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-Madinah haramun. Madinah itu haram. Ma baina airin ila saurin, antara air ke saur, daerah air dan saur ya, di antara keduanya itu Madinah batasannya. Disebutkan oleh para ulama batasannya 2 gunung ini, Gunung Air dan Gunung Saur ini, demikian juga ya di situ ada Labaitaiha, ini batu yang hitam ya yang mengitari Madinah ini. Ini batasannya. Kalau kita kan Semarang batasannya sebelah timur Demak, sebelah barat ya, ini Kendal kan demikian. Sebelah utara laut, sebelah selatan Ungaran, pemain seperti itu. Maka di sini menjadi pelajaran bahwa apa yang ada di Madinah seperti yang ada di Mekah, pembahasannya persis. Ya, demikian. Kemudian batasan-batasnya tadi sudah kita sebutkan. Kemudian disebutkan di sini batasannya. Air ya, daerah itu gunung hitam ya, yang dia itu membentang dari timur ke barat. Saur itu gunung kecil ya, demikian, yang ada di sebelah shimal, berarti sebelah utara Madinah ini. Maka di sini bisa diketahui jarak-jaraknya. Kemudian disimpulkan juga ya, antara 2 gunung itu batas antara utara selatan. Kemudian batu yang hitam tadi, ardul mulbasah hijarah sauda, batu yang hitam yang panjang membentang itu untuk jarak antara apa? Untuk batasan Masyriq Maghrib, timur dan barat. Jadi kita ketahui timur barat, utara selatan. Kalau kemudian berburu di Madinah, apakah membayar jaza? Iya, ya, membayar jaza, membayar tebusan sebagaimana di Mekah persis. Kemudian di sini ada ya pembahasan tentang yang dilarang ketika ihram, yaitu apa? Tadi jima, demikian juga mukadimahnya mencium dan sebagainya, memegang dengan syahwat. Kemudian ya, ini kemaksiatan secara umum, mencerca orang, saling benci, demikian. Boleh enggak seorang menggaruk-garuk kepala? Boleh. Ya kalau bisa dengan tidak keras itu. Takutnya kan ada yang tercabut dari rambutnya itu. Demikian juga boleh mandi, ya, mandi junub ketika dia mungkin ketika ihram. Kemudian membatalkan haji selain jima sebutkan murtad. Ya, demikian. Gila.
Ya, demikian. Kemudian bagaimana kalau dia murtad? Ya, disebutkan ya, jadi kalau selesai haji kemudian dia murtad, kemudian masuk Islam lagi, tidak perlu mengulangi haji dia. Sampai di sini subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.